tidak ada dalam naungan khilafah ini sudah 105 tahun Hijriah. Sejak 27 Rajab 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret 1924. Ini ketidakadaan khilafah ini bukan hanya berdampak kepada kaum muslimin, kepada dunia internet global. Ya, tadi semakin negara-negara kapitalis itu semakin merasa menjadi polisi dunia, mengatur dunia. Fakta kehidupan sekarang itu tidak Islami. Ya. Maka atau al-waqi ghairul Islam. Ya, jadi suatu kenyataan hidup yang itu kita tidak hidup dalam naungan Islam. Maka bagi mereka yang menyadari hal ini, ya, kalau dia Muslim, Islam punya solusi. Islam punya fakta pengganti. Al-waqi al-badil. Apa itu? Yaitu kehidupan Islam. Dakwah siasah. Kenapa dakwah fikriyah? Rasulullah melakukan siraul fikr, pergolakan pemikiran. Kemudian dakwah siasah, dakwah politik. Rasulullah melakukan kifahus siasi. Ya, membongkar makar-makar, ya, petinggi-petinggi kafir Quraisy, petinggi-petinggi konstelasi antara Persia dan Romawi, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Raya TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, di hari ini Raya TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Raya TV yang pada hari ini kita akan mengambil tema 105 tahun tanpa khilafah. Masya Allah, pemirsa. Di bulan Rajab kita di 1447 ini ternyata sudah 105 tahun pemirsa kita kaum muslimin hidup tanpa khilafah. Tentu akan ada berdampak ketika kaum muslimin tidak punya perisai al-junnah, yaitu khilafah ini. Seperti apa sih dampaknya? Dan apa sih tantangan yang dihadapi oleh para pejuang, para pendakwah Islam kafah dan khilafah itu? Kita akan sama-sama bahas dengan seorang ustadz yang luar biasa. Siapa dia? Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di spesial interview Royah TV. Pemirsa Raya TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, dan share. Di hari ini kita akan membahas di spesial interview yaitu 105 tahun tanpa khilafah. Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Dr. Hakim Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz konsen dan keluarga sehat. Alhamdulillah, amin amin. Amin. Baik Ustadz, syukran sudah bisa hadir di tengah kesibukan. Ngisi sana sini? Masih. Masih ya. Oke, sekarang di pondok masih? Masih. Ya nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Memang ada sesuatu yang lebih prioritas tuh. Wah, luar biasa. Dan ini ada hubungan dengan 105 tahun kita tanpa khilafah. Oh gitu ya. Oke Ustadz. Ya, ini terima kasih sudah bisa hadir. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi Ustadz dan keluarga. Amin. Dan kehadiran dan Amin. juga ilmu yang nanti disampaikan kepada pemirsa Royah TV. Baik Ustadz, 105 tahun tanpa khilafah ini bukan waktu yang sebentar tentunya ya. Dan ini sepanjang masa sejarah Islam, barangkali inilah yang paling lama gitu. Ketidakadaannya junnah bagi kaum muslimin. Ini tentu akan ada dampak bagi kaum muslimin.
Ya. bisa Ustadz sampaikan kepada pemirsa bagaimana dampaknya ketika kaum muslimin tidak mempunyai junnah ini? Tafadhol. Baik, kaum muslimin wal muslimat pemirsa Royah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Nah, apa dampaknya ketika kita tidak ada dalam satu naungan yang kita sebut dengan khilafah Islamiyah. Nah, tapi sebelum menjawab ke sana, kaum muslimin, pemirsa semua mesti tahu apa itu khilafah. Oh, baik. Ya. Khilafah itu adalah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fil ard litatbikil syar'il Islam wa hamlid da'wah ilal alam. Artinya adalah khilafah itu adalah kepemimpinan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia dalam rangka menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke penjuru alam. Nah, kalau khilafah ini nggak ada, berarti itu sama saja kita tidak ada dalam kepemimpinan umum. Kita tidak ada dalam satu kesatuan yang semestinya kaum muslimin ini bersatu. Artinya kita hidup tercerai-berai. Tanpa khilafah kita hidup tercerai-berai. Kemudian yang kedua, dalam rangka menerapkan syariat Islam. Dan khilafah ini kan metode, cara baku, satu-satunya cara. Kita menerapkan Islam secara kafah. Maka tanpa khilafah, kita jauh dari kehidupan Islam. Sekalipun memang ada ya, hukum-hukum Islam yang bisa kita terapkan, tapi tidak kafah. Bahkan hukumnya berubah. Sholat yang tadinya wajib, sekarang mubah. Yang mau kan ya, yang nggak mau juga nggak apa-apa karena nggak dihukum kan ya. Sedangkan kalau dalam khilafah sholat itu wajib. Nah, karena wajib yang nggak sholat dihukum. Nah, jadi yang kedua kita tidak bisa berislam secara kafah. Nah yang ketiga adalah kita tidak mengemban Islam ini. Orang nggak mengenal Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Dan dampaknya kezoliman yang berbasis kekufuran itu semakin merajalela. Sehingga kemudian dalam konteks global bahkan lokal yang namanya kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan dan ketimpangan antara kaya dan miskin itu semakin lebar. Nah, ini semua terjadi karena tidak adanya khilafah. Dan kita tidak ada dalam naungan khilafah ini sudah 105 tahun Hijriah. Sejak 27 Rajab 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret 1924. Nah, dulu kita memang pernah tanpa khilafah. Tapi hanya hitungan hari dan hitungan tahun. Ya, ketika bangsa Mongol menghancurkan Baghdad. Tetapi kemudian kaum muslimin sadar betul, terutama para ulamanya, ya, bahwasanya khilafah inilah yang menjadi pelindung, ya, menjadi pelindung. Dengan kesadaran kaum muslimin saat itu, akhirnya khilafah kembali terwujud. Sehingga musuh-musuh Islam termasuk bangsa Mongol kemudian mundur, bahkan mereka takjub dengan Islam. Nah, sejak 3 Maret 1924 sebenarnya para ulama sadar itu. Pada saat itu. Saat itu sadar. Makanya ada gerakan-gerakan yang dalam catatan sejarah disebut dengan khilafah movement. Termasuk para ulama-ulama, para kiai di Indonesia. Ada yang kesana? Ada. Mereka terikat dengan satu pikiran bahwasanya khilafah ini satu kewajiban. Oh, Masya Allah. Ya, bahwasanya kaum muslimin itu tidak boleh tidak punya khalifah 3 hari 2 malam. Itu menjadi amrun minaddin bid-dururuh. Masya Allah. Perkara yang sama-sama dipahami sebagaimana sholat hukumnya apa? Wajib. Ya. Sama seperti itu. Nah, betul. Saya potong. Artinya bahwa
bagi bangsa Indonesia itu khilafah itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Bahkan, ini saya ingin tegaskan kepada Hmm. kaum muslimin semua, sejarah negeri kita ini sejarah khilafah sebenarnya. Masya Allah. Ada banyak ratusan sultan yang itu berkiblat kepada para khalifah sejak zaman Abbasiyah. Bahkan kemudian Utsmaniyah. Hmm. Bahkan Utsmaniyah mengirim pasukan terbaiknya untuk kemudian membantu kaum muslimin di Nusantara melawan memang ketika itu konstelasinya kan Utsmaniyah versus kerajaan-kerajaan kafir Eropa ya. Betul. Sehingga termasuk di Nusantara konstelasinya seperti itu. Nah, jadi sejarah kita adalah sejarah khilafah. Nah, apa dampaknya ya? Ya, kita hidup terpecah belah. Kaum muslimin ini hidup terpecah belah. Kemudian lebih parahnya lagi, kita dijauhkan dari Islam sebagai kalau kita sebut itu tariqah muayyanah fil hayah. Sebuah jalan hidup yang khas. Islam sebagai al-mafahim dawabit li sulukil insan. Pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan. Kaum muslimin dijauhkan dari Islam sebagai al-mabda. Aqidatun fikriyatun yanbasiku anhan nizam. Suatu akidah yang memancarkan aturan. Nah, dampaknya apa? Kaum muslimin hidup bersama akidah yang lain. Apa itu? Sekularisme. Ya inilah kemudian melemahkan kaum muslimin, ya, ketidakadaan khilafah ini melemahkan kaum muslimin. Sebenarnya bahasanya apa ya? Cuman nggak enak juga. Terjadi pembusukan di tengah-tengah kaum muslimin ini. Masya Allah. Fermentasi. Tapi insya Allah menjaga, ya. Allah pasti menjaga Islam ini, kaum muslim ini dengan apa? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dalam sebuah jamaah, hizib atau partai. Kemudian yang kedua, semakin congkaknya kafir barat lewat negara-negara kapitalis besar. Ya, baru-baru ini kita dipertontonkan kehegemonian ya Amerika Serikat di bawah Trump kepada sebuah negara yang kaya akan minyak, Venezuela. Iya. Presiden kok bisa gitu dalam hitungan ya bisa disandra gitu ya. Sebenarnya kita kan paham Amerika menginginkan minyak. Ya. Amerika menginginkan minyak. Ini kan semakin congkak. Ya. Bahkan ini ketidakadaan khilafah ini bukan hanya berdampak kepada kaum muslimin, kepada dunia internet global. Ya, tadi semakin negara-negara kapitalis itu semakin merasa menjadi polisi dunia, mengatur dunia. Ya, penjajahan mengeruk kekayaan-kekayaan bangsa-bangsa, bukan hanya kaum muslimin. Ya, itu semakin menjadi-jadi. Ya, nah ini hanya khilafah saja rasanya, ya, melihat secara normatif dan catatan historis, ya, yang itu kita bisa mewujudkan kehidupan dunia internasional yang yang sederajat, bukan menghegemoni. Kalau sekarang itu arsitektur kehidupan dunia dalam berbagai aspek, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu ada yang terhegemoni. Nah, ini sebagian adalah kaum muslimin yang jumlahnya 2 miliar lebih ini terhegemoni oleh kekuatan kafir lewat negara-negara kapitalisme ini. Nah, ini semua karena kita tidak bersatu dalam naungan khilafah, bersatu dalam kesatuan pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya keamanan. Ya, potensi kita kan kaum muslimin ini besar sekali. Betul. Ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya militer, kita jutaan tentara, kemudian alutsista yang nggak bisa diremehkan, ya, apalagi sumber daya alam, sumber daya energi, ataupun kemudian sumber daya mineral
yang terbatas itu banyak di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini mestinya ya Rajab ini bukan hanya kita ya bahwasanya Rajab ini bulan diagungkannya Rasulullah SAW dengan Isra wal Mi'raj, tapi kita kaum muslimin juga mesti ingat ya ada suatu bencana sejak apa 27 Rajab 105 tahun yang lalu, yaitu kita tidak lagi bersatu dalam naungan khilafah. Jadi kalau kembali apa dampaknya? Begini saja kaum muslimin, pemirsa Roya TV, segala bentuk penderitaan, ketidaknyamanan yang terjadi saat ini, itu pangkalnya adalah kita tidak hidup dalam naungan khilafah. Masya Allah. Di berbagai belahan dunia itu ya di bahkan seluruh manusia apapun agamanya. Oh, apapun agama. Apapun agamanya. Bukan hanya muslim. Bukan hanya muslim. Allah. Bukan hanya muslim. Banyak sekali orang-orang non muslim di belahan dunia sana yang itu menderita karena tidak adanya khilafah dengan apa? Congkaknya negara-negara kapitalis gitu. Ini semaunya lah kalau bahasa kita itu. Tanpa adanya khilaf. Karena memang nggak ada tandem. Dan itu menjadi titik poin juga kan bagi negara-negara kafir kapitalis bahwasanya khilafah ini ancaman. Nah, itu di-relate tadi ya. Yang itu nanti turunannya bagaimana mereka menghadapi para pejuang-pejuang syariah dan khilafah. Ya. Nah, ini menjadi suatu gerakan yang global, ancaman yang nyata bagi negara-negara kapitalis. Barangkali begitu. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa. Kalau merasakan penderitaan, ya sadarlah bahwasanya kita hidup tidak bersama khilafah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas paparannya. Baik pemirsa Roya TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Hakim luar biasa ya, bahwa segala potensi atau segala persoalan yang ada di muka bumi pada hari ini itu ternyata kembali ketidakadaan khilafah. Dan ternyata Ustadz Hakim tadi menyampaikan ketidakadaan khilafah itu bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin pemirsa, tetapi juga oleh orang-orang di luar kaum muslimin. Mereka merasakan bagaimana hegemoni sebuah negara semisal Amerika menjadi superpower yang bisa melakukan apa saja semau dia. Semua aturan tatanan dunia dia labrak. Dia bikin aturan sendiri dan tidak ada yang berani. Apakah ini akan terjadi seterusnya? Nah ini pemirsa. Oke, kita akan sama-sama membahas tentang apa sih tantangan dan hambatan bagi kaum muslimin ketika kaum muslimin punya perjuangan untuk kepada syariah dan khilafah. Kita akan masuk di segmen yang kedua. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik pemirsa Roya TV ngaji ngerti ngaji. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang membahas tentang 105 tahun tanpa khilafah bersama dengan Ustadz Dr. Hakim Abdurrahman. Baik Ustadz, tadi kita bahas tentang bagaimana ternyata dampaknya seperti itu ya. Ketidakadaan khilafah itu bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin tapi juga oleh orang-orang lain di luar kaum muslimin. Nah sekarang ketika kaum muslimin itu punya niat untuk menegakkan kembali khilafah, berjuang untuk Islam kafah, tentunya ternyata tidak mudah. Tadi yang Ustaz sampaikan, si superpower ini, si adidaya ini, dia akan membuat satu aktivitas yang tentunya akan menahan geliat kaum muslimin untuk bangkit. Tapi Ustaz, seperti apa sih tantangannya? Ya, jelas tantangan kita bagi mereka yang menyadari betul, ya. Bahwasanya fakta kehidupan sekarang itu tidak Islami, ya. Maka atau al-waqi ghairul Islam. Nah, jadi suatu kenyataan hidup yang itu kita tidak hidup dalam naungan Islam. Maka bagi mereka yang menyadari hal ini, ya, kalau dia Muslim,
Islam punya solusi. Islam punya fakta pengganti. Al-waqi al-badil. Apa itu? Yaitu kehidupan Islam. Secara normatif, secara empiris, secara historis bahkan, ini tidak bisa tidak, dia mesti dalam wujud khilafah Islamiyah. Yang akan menerapkan Islam secara kafah, Islam sebagai mabda, Islam sebagai ideologi. Karena begini, bisa jadi ada banyak orang termasuk kaum muslimin ya yang merupakan mayoritas di negeri ini, dia merasakan sadar bahwasanya kehidupan kita ini rusak. Tapi anehnya sebagai muslim dia mencari solusi-solusi yang lain yang itu tidak bersumber daripada Islam. Betul. Jadi al-waqi'ul badilnya itu, fakta penggantinya itu bukan dari Islam. Ya. Ekstrimnya bisa jadi mengambil solusi-solusi yang ditawarkan sosialis komunis. Sekalipun berkutat sekarang itu dengan demokrasi sekuler gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama kita harus memahami dulu ya bahwasanya Islam sebagai ideologi ya harus diterapkan secara kafah, tidak bisa dipisahkan dari metodologinya, yaitu al-khilafah al-islamiyah sebagai al-waqi al-badil, ya, sebagai fakta pengganti. Itu yang pertama. Nah, tentunya orang-orang yang sadar pasti orang-orang yang disadarkan orang. Ya, dia tidak serta-merta menyadari sendiri. Ya, artinya begini. Bosnya menuju al-waqi al-badil, menuju syariah khilafah, syariah kafah dalam naungan khilafah itu mesti ada orang-orang yang ikhlas, sabar, istiqomah untuk memperjuangkan. Bagaimana bentuknya? Berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, ya orang sering misalnya dalam konteks Isra Mi'raj saja. Ya, Isra Mi'raj saja Rasulullah mendapat mandat, ya kan, wajibnya sholat 5 waktu. Seolah-olah agama ini cukup sudah dengan sholat 5 waktu. Padahal ya tadi orang yang nggak sholat siapa yang menghukumnya kan ya? Butuh kedaulatan, butuh kekuatan di situ ya. Nah di sini mesti ada dalam hal ini sekelompok umat ya, jamaah partai yang beritiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam mewujudkan syariah kafah khilafah Islamiyah itu. Perlu diketahui oleh kaum muslimin semua, ketika Rasulullah SAW diisrakan, ya ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya di surat Al-Isra ayat pertama, itu Rasulullah SAW itu diberi kabar oleh malaikat. Nah, itu loh kotamu gitu. Artinya itu kota nanti tempat kamu hijrah. Dan kenapa Rasulullah SAW hijrah bersama para sahabat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mewujudkan, menegakkan hukum-hukum Allah, tegaknya daulah Islamiyah ya di masa Rasulullah, di mana pengganti Rasulullah SAW adalah para khalifah. Ya, itu ada hadisnya. Ya, jadi setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi, yang ada adalah para khalifah dan jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi mesti ada, artinya Rasulullah SAW hadir itu bukan hanya sekedar mengajarkan ini sholat, ini akhlak yang baik, tapi ada suatu visi misi membangun sebuah negara yang menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam upaya itu kan ada apa istilahnya? Ada manhaj, ada tahapan, nah, ada karakter, ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ketika kita sadar dengan al-waqi al-badil, fakta pengganti adalah syariah kafah, khilafah, maka jalannya harus mengikuti Rasulullah SAW. Satu, kutlah. Rasulullah SAW berjamaah, membangun hizib. Jadi ini di kitab-kitab sirah yang mohon maaf bisa jadi
kaum muslimin terlewat. Apa itu? Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan namanya at-takattulat, mengelompokkan para sahabat. Jadi ketika ada sahabat yang masuk Islam, itu nggak dibiarkan begitu saja. Tapi menjadi suatu entitas kelompok jamaah hizib. Di situ Rasulullah membina mereka. Kemudian di situ Rasulullah bersama mereka bertafaul, berinteraksi dengan umat. Nah, jadi jelas apa yang dicontohkan Rasul itu, kalau kita merujuk sirah itu seperti bulan purnama. Jadi sangat jelas sekali visi misi kenegaraan Rasulullah SAW. Nah, seorang yang sadar mesti, ya, dia mesti berjamaah, dia mesti mentahzibkan dirinya, ya, menghizibkan dirinya untuk kemudian mengikuti manhaj Rasul menegakkan syariah kafah dan dalam naungan khilafah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Ya, setelah kemudian sadar solusi, sadar cara, yang ketiga adalah fokus, membatasi masalah. Karena permasalahan kaum muslimin saat ini banyak sekali. Iya, betul. Oh, masalah pendidikan, ekonomi, akhlak, apa macam-macam. Nah, sekarang analoginya begini. Misal studio ini, auzubillahi min dzalik ya. Studio ini misalnya bocor nih atapnya. Wah, banyak nih ngocor air dari atas ke bawah. Nah, di antara kita ada yang mungkin menyelamatkan kamera, ya, ada yang menyelamatkan kursi, ada yang ngepel. Tapi orang yang sadar, dia paham betul bahwasannya kamera beresiko basah, ini tergenang, ya, semua kotor. Ini adalah dampak saja dari suatu masalah yang satu. Apa itu? Bocor. Masya Allah. Bocor. Nah, jadi yang sadar siapapun, entah itu dia dari kalangan ulama, akademisi, intelektualis atau siapapun lah. Kalau sadar, maka harus membatasi diri. Ini perkara yang prioritas. Kenapa? Karena hidup matinya studio ini tergantung dari ini bocor ini berakhir atau tidak. Betul. Ya. Nah, jadi menegakkan khilafah itu butuh fokus. Nah, ini dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahu anhum. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, mereka mendelay, memundurkan pemakaman jenazah Rasulullah SAW. Jenazah Nabi, Nabi terakhir. Orang mulia, ya? Orang mulia, guru mereka. Tapi diakhirkan, mendahulukan pengangkatan. Ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Allahu Akbar. Ada yang lebih penting. Ya mungkin gini ya, mungkin ya saya nggak tahu ya. Ada pemahaman ya, hatta seorang nabi pun ketika wafat dahulukan mengangkat khalifah. Bahkan pengiriman pasukan jihad yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW itu ditunda. Nah, jadi para sahabat semuanya sibuk. Waktu, pikiran, tenaga mereka. Bahkan di masa Umar bin Khattab ketika ajalnya, memberi wasiat kepada seorang pengusaha kaum muslimin yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sampai kurang tidur. Karena diamanahi sebagai panitia pengangkatan khalifah. Bayangkan itu, pengusaha itu yang asetnya. Tapi dia memikirkan karena paham betul. Ya. Mungkin kalau dia lelah tinggal bayar aja orang lah, kamu aja ganti panitia lah. Ya kan ya. Gimana kata Umar bin Khattab ini, kalau enggak terpilih, kita semua harus dibunuh. Allah. Dan tidak ada yang menganggap perintah Umar itu satu perintah yang salah. Artinya saking pentingnya. Saking pentingnya. Allahu Akbar. Saking pentingnya. Karena kalau nggak ada khalifah ini dampaknya luar biasa ini. Ngeri sekali. Ya. Jadi bencana besar gitu. Nah, jadi ketika kita sudah sadar dalam sebuah jamaah,
kita harus menjadikan ini sebagai prioritas. Nah, kan iblis itu iblis itu kan kalau dia gagal membisik-bisikan anak Adam melakukan keharuman, ya kepada yang makruh. Kalau misalnya gagal juga menyeru anak Adam sibuk dengan hal yang makruh, sibuk dengan hal yang mubah. Terus kalau misalnya disibukkan dengan perkara mubah juga nggak bisa, si iblis ini disuruh diajak haram nggak mau, diajak makruh nggak mau, diajak mubah nggak mau. Rasanya iblis, ayo sudah kerjakan aja yang wajib, yang kayaknya enggak. Mungkin. Tapi apa yang dibisikkan oleh iblis? Akan mensibukkan seorang Bani Adam, anak cucu Adam, siapapun dia, mau seorang ulama kiai sekalipun, dalam perkara-perkara yang tidak prioritas. Dia merasa berdakwah, dia merasa menyampaikan hal yang baik. Sudah gugur kewajiban gitu. Iya. Tapi bukan prioritas. Iya, tapi sebenarnya itu nggak prioritas. Itu Gitu. pun sebetulnya godaan dari Iya, jelas. Allahu Akbar. Karena tidak meneladani daripada sahabat ridwanullahu anhum. Oke. Silakanlah, apapun mazhab Anda, apapun firqah Anda, apapun tirakat Anda, jadikan ini perkara prioritas. Gitu. Ya. Perjuangan ini bukan dalam rangka kemudian menyatukan organisasi-organisasi, tapi menyatukan umat dalam naungan khilafah, dan ini menjadi prioritas. Oke. Makanya fasad ra'yah bifasadil umaro. Fasadil umaro bifasadil ulama. Fasadil ulama hubud dunia wa kharoyatul. Allahu Akbar. Jadi rusaknya rakyat ini, miskinnya, jauhnya dari agama, ya kan ya. Ini karena rusaknya pemerintah. Kenapa pemerintah rusak? Ulamanya rusak. Masa ulama menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Dan rusaknya ulama karena ulamanya jatuh cinta kepada dunia. Allah. Nah, ini jadi kita harus ketika kita sudah sadar kita ada di dalam sebuah jamaah dakwah, sebuah hizbud dakwah yang menerapkan, kita harus menjadikan ini perkara yang prioritas. Perkara yang prioritas. Itu mungkin makna pernyataan Rasulullah SAW kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, la rohata ba'dal yaum. Tidak ada lagi saatnya berleha-leha sejak hari ini. Kenapa? Karena punya visi misi kenegaraan. Ya. Punya visi misi kenegaraan. Nah, ini yang rasanya dari Al-Fakir pribadi kepada mereka siapapun yang menyadari ya fakta kehidupan yang buruk, kemudian menyadari fakta yang baik adalah syariah Islam yang kafah di bawah naungan khilafah, dan ini tidak bisa diwujud kecuali kita berdakwah secara berjamaah dalam sebuah hizib dan menjadikan ini prioritas. Tadi saya sudah menganalogikan kan ya, ini studio nggak akan jalan nih, bubar gitu nih kalau nggak ada yang ngurusin. Kita malah sibuk ngurusinnya, lantainya, nggak akan jalan. Ya, ini bahasa lain al-qadiyah al-masiriyah. Hidup matinya kaum muslimin ini, ya ini khilafah ini. Rasanya begitu. Baik. Ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Terkadang ini ada orang-orang yang selalu membentur-benturkan antara keinginan kaum muslimin untuk menerapkan syariah secara kafah dan khilafah dengan persoalan kecintaan terhadap tanah air. Ya. Dianggapnya bahwa, kalau Anda seperti itu berarti Anda merusak tanah air. Anda mengobrak-ngobrik tanah air, pokoknya seperti itu. Tapi terus gimana sih? Itu bisa jadi yang menyatakan itu bisa jadi kaum muslimin. Karena ada ajaran bulwatun minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, ini
ini hadis maudhu. Artinya bukan hadis, bukan perkataan Rasulullah SAW. Tetapi kalau diteliti ini bersumber daripada Syekh Abdul Razik yang ketika itu di dalam tekanan ya untuk kemudian menjadi bagian penjajah mengopinikan bahwasanya khilafah itu tidak wajib. Itu tahun 1924-an ya, tahun-tahun di mana khilafah itu runtuh. Nah, justru ya ketika kita kemudian menuduh gitu ya, menuduh kelompok-kelompok atau kaum muslimin yang ingin menerapkan syariah secara kafah dalam naungan khilafah ini adalah tidak cinta tanah air, bahkan memecah belah persatuan. Ini keliru ini. Ya, ini keliru. Yang merusak kita, yang kita ini sedang dalam keadaan terjajah. Yang namanya penjajah dari dulu juga senang. Yang namanya divide et impera, memecah belah rakyat, memecah belah kaum muslimin. Dan ini menjadi bagian agenda adanya hadis maudhu tersebut, adanya kelompok-kelompok yang menuduh berpijak di atas tadi ya, hubbul waton minal iman. Ini sebenarnya bagian dari skenario daripada kafir barat ya, untuk mencegah ya, untuk menghadang, menghalau kaum muslimin yang rindu sekali berjuang menerapkan syariah dan khilafah. Jadi ini justru bagian daripada skenario barat. Ya. Nah, bagaimana cara kita kemudian menghilangkan ini? Ya, tadi dengan dakwah. Nah, di sini akan jelas bahwa dakwah memperjuangkan syariah dan khilafah itu bukan dakwah dengan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan fisik. Ya, bahwa ada banyak ide-ide barat yang itu merusak kaum muslimin, memperlambat tegaknya syariah dan khilafah. Saya sampaikan terlambat kenapa? Karena khilafah ini pasti tegak karena janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak sekali ide nasionalisme, ide tentang demokrasi. Ini kan merusak kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari idealisme yang sesungguhnya dari bawah naungan khilafah. Nah, ini tidak bisa kecuali dengan dakwah fikriah juga. Yaitu dengan dakwah menyampaikan pemikiran, dan ini karakteristik dakwah Rasulullah SAW, dakwah fikriyah, dakwah siasah. Kenapa dakwah fikriyah? Rasulullah melakukan siraul fikr, pergolakan pemikiran. Kemudian dakwah siasah, dakwah politik. Rasulullah melakukan kifahus siasi, ya, membongkar makar-makar, ya, petinggi-petinggi kafir Quraisy, petinggi-petinggi konstelasi antara Persia dan Romawi, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan yang lucunya itu para pemuka Quraisy pada saat itu menganggap Rasulullah itu pemecah belah. Ya, nah itu dia. Ya, jadi similar. Sama. Oh, ini mah yang mengatakan satu ini mah mirip sama petinggi-petinggi kafir Quraisy ketika itu. Ya jelas memang sejarah nggak bisa dipungkiri. Tetapi dari sini maksudnya adalah bahwasanya ternyata memperjuangkan syariah dan khilafah itu bukan dengan kekuatan, tapi dengan apa? Dengan pemikiran. Nah, kenapa masih bercokol nih pemikiran-pemikiran kufur, pemikiran-pemikiran barat yang sangat takut sekali dengan persatuan kaum muslimin, ya, dengan khilafah, yaitu bagaimana mengganti pemikiran ini dengan pemikiran Islam, termasuk sekularisme itu. Ya, jadi dan ini kita juga punya simpulan kan, bahwasanya dakwah kepada syariah dan khilafah itu objek terdekatnya adalah kaum muslimin itu sendiri. Betul. Kaum muslimin itu sendiri, karena kalau orang-orang kafir ya mereka penjajah. Ya. Jadi kita terhijab oleh sesama muslim yang itu terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak berpangkal daripada akidah Islam, yang itu dipropagandakan oleh negara-negara kafir. Ya. Jadi karakteristiknya dakwahnya dakwah pemikiran, siasa, lamadiyah tadi, tidak
tidak menggunakan kekerasan. Ya. Nah, itu karakteristik dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik Ustadz. Ini menarik tentang tadi ya, tentang bahwa khilafah itu wa'dullah atau janji Allah. Ya. Nah, kita akan bahas itu setelah segmen yang kedua ini. Baik, pemirsa Royah TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Hakim luar biasa pemirsa. Ya, eces bentes, itu namanya, luar biasa ya. Ini semakin kita terbuka, iya ya ada PR besar, oh iya ya dakwah, oh iya ya dengan cara pemikiran, tidak dengan cara kekerasan. Akhirnya apa? Tadi ya bahwa apa yang diisukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan syariah dan khilafah, maka akan terbantahkan. Baik, kita akan bahas tentang khilafah itu adalah wa'dullah atau janji Allah di segmen yang ketiga. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini kita sedang membahas spesial interview Royah TV 105 tahun tanpa khilafah bersama dengan Ustadz Dr. Hakim Abdul Rahman. Baik Ustadz, tadi sebagaimana tadi dibahas, khilafah adalah wa'dullah, janji Allah. Artinya boleh gak kalau saya sampaikan, kalau janji Allah tuh kita berjuang atau kita tidak berjuang berarti itu khilafah akan ada Ustadz. Ya. Apa Ustadz? Gimana? Ya. Khilafah itu wa'dullah. Dan ini termaktub di Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus sholihat la yastakhlifannahum. Ya, Imam Ibnu Katsir memberikan tafsiran yang jelas bahwasanya Allah menjanjikan kekhilafahan yang menguasai timur dan barat bagi kaum muslimin. Itu termaktub dalam Al-Qur'an. Dan janjinya ini, janji Allah Subhanahu wa taala sangat kuat sekali. Tapi selain itu, selain janji Allah, khilafah ini adalah bisarah Rasulullah SAW. Kabar gembira daripada Rasulullah. Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam hadis yang panjang, ketika Rasulullah menggambarkan konstelasi dunia ya, dari karakteristik kepemimpinan ya, dan diakhiri oleh summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa sakat. Bahwasanya dunia ini ya, kaum muslimin ini akan memiliki khilafah as-saniyah. Khilafah yang kedua ala minhajin nubuwah, yang berdiri di atas manhaj kenabian. Dan itu di hadis-hadis yang lain terjadi sebelum Imam Mahdi turun. Jadi ada kaum muslimin udah khalifah itu kan Imam Mahdi, ya udah nunggu aja. Nah, bagaimana? Jadi kita berjuang atau tidak, khilafah akan tegak. Maksudnya begini, bahwasanya di antara kita ada memang yang malas-malasan karena nggak sadar. Bahkan ada di antara kita yang malah menghalang-halangi tegaknya perjuangan syariah dan khilafah. Tapi yang pasti ya, pasti ada golongan yang memperjuangkan syariah dan khilafah. Dan saya sampaikan kepada kaum muslimin semua pemirsa Royah TV, mereka ada di depan Anda, mereka ada di belakang Anda, mereka ada di samping kanan di kiri Anda. Mereka pagi, siang, malam berpikir tentang bagaimana syariah dan khilafah ini bisa tegak, sebagaimana orang kafir berpikir bagaimana syariah dan khilafah ini nggak bisa tegak. Tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah wa'dullah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sikap kita? Coba, bagaimana ketika Rasulullah mengatakan, la taftahunal Konstantiniyah walinimal amiru amiruha walinimal jaisu dzalikal jais. Ya, kelak Konstantinopel, ibu kota Romawi Bizantium ketika itu akan ditaklukkan. Nah, sebaik-baiknya pemimpin pasukan yang menaklukkan, sebaik-baiknya tentara yang menaklukkan kota itu. Jadi sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu kaum muslimin sudah berusaha itu untuk kemudian mewujudkan bisarah Rasulullah ini. Sampai kemudian di tangan seorang sultan muda. Bukan khalifah, sultan muda. Muhammad Al-Fatih de Concours. Ya, menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, kaum muslimin sekalian dirahmati Allah, Rasulullah juga memberikan bisarah kepada kita bahwa Roma, ibu kota Romawi Barat itu akan jatuh juga kepada kaum muslimin. Bagaimana
kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan khilafah. Rasulullah memberikan kabar gembira tegaknya kembali khilafah, bahkan ya Islam itu akan tersebar dari timur dan barat. Bahkan kemudian mengislamkan Roma, katakanlah seperti itu. Bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita? Mestinya kita harus mengikuti teladan generasi-generasi terdahulu. Menyambut janji Allah ini, menjambut bisyarah Rasulullah ini untuk apa? Dengan apa? Dengan dakwah berjamaah. Masya Allah. Ngaji. Ngaji, ngerti, Ngaji. Ngaji. Ya, hubungi Ustadz Ponsen. Ngajinya gimana? Ya, ngaji biar ngerti. Biar ngerti. Oh, khilafah itu seperti itu ya. Oh, cara menegakkannya seperti itu ya. Oh, balasannya seperti itu ya. Oh, ini perkara yang prioritas ya. Ngahiji kita. Apapun firqah Anda, apapun mazhab Anda, apapun tirakat Anda, mari kita ngahiji. Menyelesaikan permasalahan kita ini. Yang tadi ya, yang analoginya itu hatap yang bocor ini. Nah, saya pikir demikian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar ini ya. Royah TV juga nggak bosan-bosan. Ya, Ustadz Ponsen juga nggak bosan-bosan pada kaum muslimin mengingatkan kewajiban ini. Ini seolah-olah kita dipertemukan dengan Rajab, ada sesuatu yang ada bagian besar yang itu hilang dari Rajab. Allah. Kita hanya mendapatkan Rasulullah mendapatkan mandat kewajiban, tapi di balik itu sebenarnya ada puzzle yang besar yang itu hilang dari kaum muslimin di setiap Rajab datang. Apa itu? Warisan Rasulullah khilafah. Ya, 105 tahun tanpa khilafah, sekalipun Anda soleh, sesungguhnya melekat bau kemaksiatan. Allahu Akbar. Sesoleh-soleh Anda nggak bisa. Anda nggak bisa kemudian menjaga mata Anda saja dari aurat-aurat yang haram, itu susah. Nah itu kenapa? Itu debu-debu maksiat mengitari orang-orang soleh. Nah rasanya sekali lagi mari kemudian kita ngaji, ngerti, ngahiji untuk kemudian memperjuangkan syariah Islam ini, syariah kafah ini, menegakkan khilafah ini. Baik. Demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih. Kita waktu dibatasi dengan waktu, dan terima kasih Ustaz atas waktunya. 1 menit untuk memberikan closing statement kepada pemirsa Royah TV. Tafadhol. Mari kita menyadari bahwasanya segala permasalahan kita ini solusinya adalah syariah Islam kafah dengan tegaknya khilafah. Dan mari kita kemudian berdakwah dalam sebuah jamaah yang penuh keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan dalam memperjuangkan syariah dan khilafah ini. Dan ini adalah prioritas hidup kita. Masya Allah. Mudah-mudahan barakah. Masya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa Royah TV, Masya Allah. Ya, closing statement yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Hakim luar biasa kepada kita semua. Yang mengingatkan kepada kita semua bahwa yang namanya khilafah adalah wa'dullah, janji Allah. Artinya bahwa ya sebagaimana matahari akan terbit besok, tidak ada orang pun yang bisa menghalang-halanginya. Itu bakal terbit. Sebagaimana janji Allah, itu bakal ada khilafah tersebut. Tinggal persoalannya kita. Kita mau ada di dalamnya dalam perjuangannya, atau kita menjadi penonton. Nauzubillah min dzalik. Kita harus jadi bagian dari situ. Kenapa? Karena tentunya setiap nafas kita, setiap detik kita hidup, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, ya kepada Allah di yaumul hisab nanti. Dan sangat-sangat rugi apabila kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk sama-sama berjalan. Yuk pemirsa, silakan share apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hakim. Daging semua, Masya Allah, ya luar biasa ya. Share, sehingga dengan share itu kita menjadi bagian orang-orang yang sama-sama berjuang untuk tegaknya syariah secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajibah. Saya, Ponsen Tino Parawito, bersama dengan kerabat kerja Royah TV mohon undur diri. Ustadz Hakim, terima kasih jazakallahu khair atas waktu dan juga ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi Ustadz dan keluarga. Baik, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.